Timnas Indonesia U23 mulai mempersiapkan diri demi tampil maksimal di ajang ASEAN Championship U23 dan kualifikasi Piala Asia 2026. Di bawah asuhan Gerald Vandenberg, terdapat nama-nama potensial yang diprediksi bakal menjadi calon bintang. Salah satunya ada Kakang Rudianto yang sempat mencuri perhatian ESPN. Selain itu ada beberapa nama pemain keturunan yang bakal jadi tambahan bagus untuk amunisi Garuda Muda. Cetak Gol coba merangkum prediksi starting Timnas Indonesia U23 sebagai berikut. Dipenuhi pemain keturunan. Timnas Indonesia U23 mulai gerak cepat menjelang ASEAN Championship dan kualifikasi Piala Asia 2026. Gerald Vandenberg langsung memanggil 30 pemain guna menjalani pemusatan latihan. Menariknya, juru taktik asal Belanda itu memasukkan sederet bintang yang tengah naik daun. Salah satunya Arkan Fikri yang tampil sebanyak 29 kali di Liga 1 musim lalu. Tak lupa, Gerald turut menggandeng 3 amunisi keturunan dalam kamp pelatihan kali ini. Mereka adalah Jens Reven, Victor Detan, hingga Brandon Shanneman. Pelatih Belanda ini kemungkinan besar nggak akan memakai formasi 3-4-3 seperti timnas senior. Sebaliknya, ia bakal menggunakan taktik agresif dengan pakem 4-3-3. Buktinya Gerald lebih banyak memanggil pemain yang berposisi sebagai bek dan penyerang. Apalagi filosofi tersebut sudah sering digunakan sepanjang karir kepelatihannya. Penjaga gawang. Timnas Indonesia U23 diperkirakan bakal memiliki persaingan sengit di pos penjaga gawang. Pasalnya, Gerald sampai memanggil 6 pemain sekaligus. Rupanya, ini merupakan permintaan khusus dari pelatih kiper, Sjoerd Woedenberg. Pria 38 tahun itu ingin memanaskan persaingan di kelompok umur agar mampu bersaing di level senior. Woedenberg disebut kagum dengan potensi para kiper Indonesia yang dibekali bakat menjanjikan. Bahkan dirinya mengaku bersemangat untuk melatih bibit-bibit Nusantara. Setelah periode FIFA berakhir dan jeda singkat, saatnya untuk bangkit lagi. Mari kita persiapkan diri untuk Piala AFF U23 2025, ujar Woedenberg. Salah satunya Cahya Supriyadi yang bisa mengisi pos utama di ajang ASEAN Championship U23. Pemain kelahiran Karawang ini tampil memukau dalam 16 laga bersama Bekasi City. Hebatnya Cahya cuma kebobolan 10 gol dan mengantongi 8 clean sheet. Selain itu, kiper 22 tahun ini juga sudah membuktikan kapasitasnya saat memperkuat timnas U19. Pertahanan. Lini pertahanan timnas Indonesia akan menampilkan sejumlah penggawa senior. Sebut saja seperti Muhammad Ferrari yang disebut akan menjadi sosok penting di posisi bek tengah. Ferrari memiliki segudang pengalaman karena telah bermain di semua kelompok umur skuad Garuda. Sebut saja mulai dari timnas U19 hingga senior di bawah asuhan Shin Taeyong. Nantinya sosok Kakang Rudianto dipercaya akan menjadi duet utama dari Ferrari. Bek 22 tahun ini berhasil menjalani musim gemilang setelah menjadi penggawa utama bersama Persib Bandung. Tercatat Kakang tampil sebanyak 25 kali bagi Maung Bandung di Liga 1 musim ini. Belum lagi dirinya sempat mendapatkan sorotan dari media Amerika Serikat saat bermain bersama ASEAN All-Star. Pasalnya ex-Garuda Select ini berhasil meredam permainan penyerang Manchester United seperti Alejandro Garnacho. Meskipun Kakang Rudianto kurang berpengalaman, namun hal tersebut nggak terlihat ketika dirinya memberikan perlindungan bagi gawang ASEAN All-Stars. Dia berhasil memotong serangan yang dilancarkan Garnacho dan Harry Amas, tulis ESPN. Nantinya, kedua pemain ini akan dibantu oleh Doni Tripamungkas di posisi bek sayap kiri. Selain itu juga masih ada nama Alfgarezi Buffon yang bermain bersama Borneo FC Samarinda. Dapatkan sepatu Adidas Duramo SL yang lagi diskon 30%, cek link di bawah ini. Gelandang. Beralih ke komposisi lini tengah, Garuda Muda berpeluang punya amunisi super mewah. Ivar Jenner yang masih memenuhi syarat tampil di turnamen kelompok umur bisa dipanggil. Penggawa yang Utrecht ini bisa memberikan kestabilan di posisi gelandang tengah.
Apalagi Ivar mulai tersingkirkan dari skuad utama timnas senior semenjak kedatangan Joey Pelupessy. Alhasil dirinya dinilai layak mendapatkan menit bermain lebih di skuad Garuda kelompok umur. Pasalnya, Ivar memiliki kemampuan operan yang memanjakan pemain depan pasukan Garuda. Sayangnya Gerald Vandenberg memutuskan untuk nggak memanggil penggawa Young Utre ini. Pelatih asal Belanda ini lebih percaya untuk bertumpu pada sosok Raihan Hanan di lini tengah. Pasalnya gelandang muda ini sudah mendapatkan pengakuan Carlos Pena selaku pelatih Persija Jakarta. Saya pikir Hanan terus menjadi lebih baik. Dia konsisten di setiap laga. Dia berkembang, dia banyak berkembang di berbagai aspek. Dia pemain berkualitas. Jika dia menjaga mentalitasnya, dia akan menjadi pemain luar biasa. Selain Hanan, Vandenberg juga memutuskan untuk memanggil sosok Tony Firmansyah. Dirinya berhasil bermain gemilang musim ini hingga dijuluki sebagai masa depan bagi Persebaya Surabaya. Pasalnya, Tony memiliki kemampuan untuk beradaptasi di berbagai posisi. Buktinya, dirinya kerap kali tampil sebagai gelandang serang maupun tengah saat berseragam Persebaya musim ini. Penyerang. Lini tengah timnas Indonesia U23 diprediksi akan mengandalkan talenta striker lokal. Sebut saja seperti Hoki Caraka yang bermain bagi PSS Sleman musim ini. Striker 20 tahun ini dipercaya akan menambah keganasan lini serang karena telah menimpa ilmu di timnas senior. Selain itu juga ada nama Victor Detan yang sedang naik daun di PSM Makassar. Striker berdarah Kanada ini sebelumnya sudah mendapat ilmu saat membela timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Sayangnya kala itu Detan gagal membawa skuad Garuda masuk ke babak semifinal. Selain Detan, timnas Indonesia juga akan diperkuat striker keturunan lainnya seperti Jens Revan. Penggawa FC Dordrecht ini berhasil memukau banyak pihak saat membela skuad U20. Dirinya menjadi mesin gol utama dengan mencetak 3 gol di kualifikasi Piala Asia 2025. Belum lagi Revans juga seringkali memberikan assist yang membuatnya menjadi striker multifungsi. Di lain sisi, Gerald sebenarnya juga bisa memanggil nama Mauro Zylstra. Striker FC Volendam ini masih memenuhi syarat untuk bermain di kelompok umur karena baru berusia 20 tahun. Mauro juga cerita bahwa Gerald yang jadi pelatih kepala timnas U23 yang nanti habis FIFA Matchday akan ada turnamen bersama timnas U23, ucap Yusa Nugraha. Cara timnas Indonesia lolos. Komposisi berkelas timnas Indonesia sengaja dibentuk guna bertempur di grup neraka. Pasalnya Garuda Muda tergabung dalam grup J bersama raksasa Asia seperti Korea Selatan. Meski dihadapkan lawan tangguh, Dito Aryo Tejo selaku Menpora mengaku nggak gentar sedikit pun. Saya rasa bagaimana kita melihat timnas junior dan bahkan U23 ini sudah siap melawan negara-negara yang jauh di atas kita. Bisa kita lihat kemarin, saya sih optimis. Jika ingin lolos, timnas Indonesia wajib merebut posisi sebagai pemuncak klasemen. Artinya pasukan Merah Putih perlu melibas semua kontestan grup J, termasuk Teguk Warriors. Di sisi lain, Garuda Muda masih punya kans yang lebih realistis untuk lolos ke Piala Asia U23. Namun Arkan Fikri dan kolega wajib finish di peringkat kedua. Berdasarkan regulasi, AFC akan memberikan tiket lolos untuk 4 runner-up terbaik. Dengan begitu, kemenangan atas Laos dan Makau jadi harga mati untuk timnas Indonesia. Kemudian timnas Indonesia wajib menahan imbang Korea Selatan agar finish dengan koleksi 7 poin. Catatan ini membuat Garuda Muda hampir dipastikan bisa menjadi runner-up terbaik. Dapatkan diskon 11% dari celana boxer. Kamu bisa dapatkan 5 pieces dengan harga 100.000 aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan ngerinya starting line up timnas Indonesia U23. Bagaimana pendapatmu? Akankah Garuda Muda mampu terbang tinggi dan lolos ke Piala Asia? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.